lain kan belum terkenal. Nah, ketika Komeng punya punya poster yang agak mirip, nah ini cerdasnya dia, saya bilang agak mirip dengan yang keseharian dia, orang akan ingat dia. Nah, begitu lembar dibuka, orang kemudian tertuju foto Komeng, bukan ke yang lain. Kecuali memang calon apa namanya pemilih lain yang memang sudah ingin memilih calon lain gitu, di luar Komeng. Tapi orang yang kemudian tidak mengenal secara detail, maka dia akan memilih Komeng sebagai pilihan. Makanya untuk 1,3 juta suara, saya kira itu worth it ya, dengan apa yang kemudian Komeng tampilkan minimal di surat suara. Karena kalau dia coba pakai dasi normal begitu, Mas Kawian, saya kira orang lupa. Kalau orang bahasa Inggrisnya saha iya tuh siapa ini tuh kan. Kalau begitu Nah, tampilnya keseharian dia sebagai pelawak ya, sebagai komedian, maka orang langsung ingat, maka orang kemudian mencoblos Komeng sebagai calon DPD dari Jawa Barat. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Oke, saya sudah tersambung melalui Zoom meeting dengan Profesor Dr. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, saya dengan Pak Muradi, dengan Prof. Muradi akan berbincang-bincang sedikit tentang calon anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, yaitu Alfian Syah Komeng, nah, yang dikenal dengan nama Komeng. Jadi hari-hari ini Komeng itu lagi viral ya, fenomenal karena dia meraih suara tertinggi untuk sementara dan pada Selasa siang tadi suaranya sudah 1.835.000 lebih ya, atau sekitar 11,79%, dan meninggalkan calon-calon lainnya. Yang calon lain yang di posisi kedua pun hanya meraih suara 828.000 lebih atau sekitar 5,32%. Nah, ini menarik nih untuk diperbincangkan dengan pakar politik. Nah, pertama Prof. Muradi, kira-kira pertama apa Ya, komentar Prof dengan viralnya nama Komeng ini? ya, makasih Mas Kawian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira begini ya Pak, saya sih melihatnya ini bukan fenomena uh, yang luar biasa ya, karena jauh sebelum Komeng itu ada namanya Oni. Oni itu dulu uh, rekannya Sule ya, di grup Sule. Jadi dia mencapai 4,7 juta. 2014 dia mencapai 2,1 atau 2,5, saya lupa. Tapi poinnya sebenarnya kenapa Komeng fenomenal, ada dua hal. Yang pertama, Mas Kevin, yang pertama karena yang bersangkutan itu nggak pernah turun ke lapangan. Tidak ada satupun poster, spanduk, baliho gitu yang berkaitan dengan Komeng. Kalau Oni masih sempat waktu 2014, 2019 ada ya. Yang kedua, fenomena yang kedua itu karena dia artis nasional ya, yang kemudian menjadi rujukan orang. Nah, tapi dari dua catatan ini saya melihatnya memang publik itu kan juga bingung sebenarnya. DPD ini kan unik, kenapa? Karena kita hampir nggak mengenal, kita nggak pernah mengenal calon-calon DPD. Beberapa teman, ada teman saya dulu ada sekjen, mantan sekjen AMS, kemudian juga ada mantan ketua PGRI gitu kan. Kemudian juga ada beberapa teman, ada orang Karuhun Sunda dan sebagainya, saya kenal beberapa. Tapi yang orang lain kan belum terkenal. Nah, ketika Komeng punya punya poster yang agak mirip, nah ini cerdasnya dia, saya bilang agak mirip dengan yang keseharian dia, orang akan ingat dia. Nah, begitu lembar dibuka, orang kemudian tertuju foto Komeng, bukan ke yang lain. Kecuali memang calon pemilih lain yang memang sudah ingin memilih calon lain gitu, di luar Komeng. Tapi orang yang kemudian tidak mengenal secara detail, maka dia akan memilih Komeng sebagai pilihan. Makanya untuk 1,3 juta suara, saya kira itu worth it ya, dengan
apa yang kemudian Komeng tampilkan minimal di surat suara. Karena kalau dia coba pakai dasi normal begitu, Mas Kawian, saya kira orang lupa. Kalau orang sudah orang bahasa Inggrisnya saha iya tuh siapa ini tuh kan. Kalau begitu Nah, tampilnya keseharian dia sebagai pelawak ya, sebagai komedian, maka orang langsung ingat, maka orang kemudian mencoblos Komeng sebagai calon DPD dari Jawa Barat begitu. kalau foto Komeng yang dipasang justru yang pakai jas jasi, justru orang lupa ya. Lupa. Pangling. Orang nggak akan dia juga. Ini siapa ini gitu kan. Nah, oke, Prof. Terus fenomena apa seperti ini, Prof? Ya, kalau kita mau kaitkan dengan demokrasi, sebenarnya ada 4 hal yang saya kira perlu dilihat. Yang pertama itu adalah apa namanya publik kemudian tidak mendapatkan cukup pengetahuan terkait dengan calon-calon yang ada. Orang memang selama 3 bulan terakhir ini kan orang tertujunya bukan ke calon legislatif atau senator ya. Orang fokus kepada pemilihan presiden. Ini mungkin salah satu yang kemudian jadi masalah. Kenapa kemudian banyak orang tidak ingin pilpres, pilkada, apa pilpres kemudian pileg itu jadi satu. Karena akan akan menghilangkan pamor yang lain. Nah, pamor itu kan terbukti dalam dua kali pemilihan ini kan 2019 dan sekarang orang kemudian cenderung fokus pada pilpres, tidak memilih tidak fokus ke legislatif atau senator. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, ini juga menjadi evaluasi serius buat teman-teman yang maju. Karena kan apa namanya publik kita ingatannya kan nggak panjang. Dia ingatannya simple, apa tidak terlalu apa belibet. Orang ada misalnya digambar tuh kan kalau di DPD Jawa Barat ya saya Mas Kawin cerita ada yang pakai iket ya iket tuh apa namanya kayak kayak peci apa topi Sunda gitu pakai baju pangsi gitu kan pakai baju khas Sunda dan sebagainya orang jadi nggak ingat itu orang ingat sesuatu yang kemudian yang biasa yang dia lihat dan saya kira ini secara komunikasi politik normal sebenarnya itu yang poin kedua. Nah yang ketiga ini juga menyangkut soal bahwa publik juga tidak mengenal calon pemimpinnya minimal calon wakilnya di DPR maupun DPD. Yang Kenapa? lain Karena ya. yang lain ya, karena orang kemudian melihat bahwa figur jauh lebih punya bobot untuk dipilih ketimbang program dan sebagainya. Apa indikasinya? Simpel saja. Orang ketika kemudian melihat ada beberapa calon itu yang saya kenal baik yang punya kapasitas yang lumayan ya, yang di Jawa Barat ternyata suaranya nggak terlalu besar. Justru Komeng yang kemudian bahasa kasarnya lah ya, tidak punya rencana apa-apa, sekedar kemudian maju dan tidak juga memiliki program khusus sebagaimana dulu Oni ya, dulu Oni sempat munculkan salah satu yang kemudian ingin menampilkan yang lebih baik dan jawaban segala macam, tapi kemudian Komeng justru dipilih lebih banyak. Nah yang terakhir ini juga saya kira catatan juga buat buat apa namanya buat banyak pihak bahwa memang politik kita itu kan politik yang nggak murah. Jadi kalaupun sekarang misalnya orang kemudian memilih Komeng jadi pilihan karena orang menganggapnya dia natural. Nah, kenapa nggak murah? Banyak orang kemudian membranding diri calon ya, figur untuk kepentingan politik. Sebenarnya sesuatu itu bisa dijawab dengan terbantahkan dengan fenomena Komeng ini. Jadi memang fenomenanya karena Komeng tampil biasa, keseharian dan orang akan ingat itu. Oke, Prof. Yang ideal itu kan ya pemilih itu memilih lebih kenal tentang siapa dia calonnya, visi misinya apa, programnya apa, komitmennya untuk daerah itu apa gitu. Nah, itu sepertinya itu nggak terjadi pada pemilih-pemilih yang memilih Komeng. Bagaimana komentar, Prof? Ya kak, karena yang lainnya nggak dikenal, Hmm. yang lain dia jadi calon DPD. Sambil contoh nih ada teman saya, teman kuliah, dia kuliah di ITB. Saya nggak sebut namanya lah. Itu bagus banget. Dia mantan sekjen AMS. AMS itu organisasi kepemudaan di Jawa Barat yang besar ya, terbesar di Jawa Barat. Kemudian dia juga punya punya akses jaringan yang bagus. Tapi itu pada akhirnya orang boleh memilih Komeng karena apa? Karena yang nggak kenal. Jadi itu segmented gitu Mas Kawi. Jadi kalau misalnya katakanlah tadi teman saya itu mungkin segmented untuk teman-teman anak muda, aktivis gitu ya, mungkin memilih yang bersangkutan. Nah, masyarakat umum itu cenderung memilihnya ya yang memang yang dia yang keseharian tadi. Banyak orang kemudian menganggap bahwa itu main-main tapi tidak.
fenomena Komeng itu akan menjadi fenomena yang akan berulang selama kemudian calon-calon lainnya ya tidak memiliki kekhasan atau apa namanya program yang Keunggulan, jauh lebih kenapa keunggulan ya. ya keunggulan dan bukan cuma keunggulan tapi juga sesuatu yang berbeda karena berbeda itu menjadi salah satu orang akan ingat siapa yang akan dia pilih selama itu nggak ada saya kira nanti siapapun maju dulu misalnya sempat muncul fenomena artis ya di caleg-caleg ya itu yang kepilih itu yang kemudian akhirnya ingat bahkan mengalahkan calon yang sudah beberapa kali misalnya maju sebagai DPD atau DPR RI dan sebagainya. Jadi kalaupun mau ingin dikaitkan dengan apa dengan konteks Komeng dengan pemilihan umum ini maka posisinya adalah ya memang harus bisa memberikan satu keunggulan baru, satu hal yang baru yang publik akan ingat betul. Saya sih memandang yang disampaikan Komeng itu secara politik pemasarannya atau marketing politik itu jauh lebih genuine, jauh lebih bisa kemudian publik ingat. Kenapa? Karena beririsan dengan keseharian Komeng itu sendiri gitu. Poster Dan lebih berapa apa ampuh namanya? ya Prof ya. Gimana? Dan lebih ampuh ya. Lebih ampuh pasti itu karena kan orang siapa yang kenal apa kalau kita semua kenal Komeng karena bercandanya dia kan bercanda semua angkat apa semua kalangan di atas bawah gitu kan jadi orang begitu Komeng ya ada uhuinya atau ada apa lagi banyak hal yang kemudian orang akan ingat gitu. Oke, Prof. Terus kapan ya kita masyarakat kita sampai kepada kondisi sehat dan ideal dalam memilih pemimpin gitu. Artinya ya dalam memilih seseorang itu penuh pertimbangan, manfaat dan sebagainya, Prof. Ya mungkin 2-3 pemilu lagi ya atau 2 kali pemilu lagi karena saya berasumsi pemilu sekarang itu adalah kita take off ya sebagai negara demokratik dan ternyata kan enggak kasus misalnya saya agak menyimpang sedikit soal pilpres misalnya Mas Kawian itu kan ternyata orang yang kemudian punya gagasan baik punya figur yang baik kan nggak dipilih juga terlepas pada ada fenomena misalnya tuduhan kecurangan dan sebagainya di pilpres ya itu kan juga kelihatan bahwa orang lebih memilih misalnya yang konkret apa sih konkretnya misalnya katakanlah orang menganggap bahwa Pak Prabowo Gibran itu adalah penerus Pak Jokowi itu aja dia ingat yang lainnya nggak ingat itu. Artinya maksud saya selama itu yang kemudian dimunculkan, yang ditampilkan dan ditawarkan oleh orang, oleh publik, oleh calon figur dan sebagainya, maka dia kemudian demokrasi kita belum bisa take off menjadi negara demokratik penuh. Makanya saya banyak pihak juga bukan menyayangkan ya, menilai bahwa demokrasi di Indonesia untuk pemilu 2024 ini itu fenomenanya masih jalan di tempat. Dia tidak berupaya bergeser dari kalau dulu kan 2019 Mas Kawian cenderung kemudian soal politik identitas, politik agama dan sebagainya. Sekarang justru muncul sentimen apa yang kemudian publik dapatkan dari proses dinamika politik yang ada. Itu yang kemudian diingat oleh publik. Nah, fenomena Komeng ini menjadi satu exit way kalau saya nyebutnya ya, jalan keluar dari tekanan tadi harus memilih misalnya pilpres A 1, 2, 3 menjadi pilihan yang lebih jenaka gitu jenaka ya tadi orang kemudian tidak menjadi beban ketika harus memilih Komeng sebagai calon yang mereka wakili karena toh pada akhirnya yang menang misalnya yang kemudian terpilih atau yang dikondisikan terpilih itu orang yang kemudian secara natural tidak memiliki gagasan yang cukup kuat tidak secara kontekstual juga tidak bisa memberikan harapan yang lebih kecuali ingin melanjutkan apa yang kemudian sudah dilaksanakan sekarang ini gitu Mas Kawin. Oke, Prof. Lalu gini, Prof. Tentu dunia politik ya berbeda dengan panggung komedi, panggung hiburan dan sebagainya. Ini Ya. untuk orang-orang selebriti seperti Komeng, komedian, orang-orang hiburan yang karena popularitasnya begitu luas, kemudian terpilih menjadi apakah itu senator, DPR RI atau DPRD. Nah, bagaimana biar ketika amanat itu didapat mereka bisa tidak mengecewakan konstituennya, Prof? Ya, ada 3 hal tahapan itu, Mas Kawi. Yang pertama, mereka memang harus mulai beradaptasi. Nah, ternyata kan dari 2004 ya, pemilu 2004 atau 99 kan masih dinamis, masih transisi dari 2004 sampai hari ini banyak selebritis kemudian
akhirnya tidak cukup kuat. Dia terpilih, kemudian dia berikutnya kalah. Kenapa? Karena dia adaptasinya tidak terlalu baik. Ya, jadi kemudian dari selebritis yang biasa dilayani gitu, kemudian menjadi anggota DPR yang sebagian besar melayani. Jadi katakan misalnya melayani publik ya, mendengar, itu kan sesuatu yang nggak mudah Mas kalian. Semua buat beberapa orang ya, buat kita mungkin mudah dengar, kita catat kan enak. Tapi kalau kayak selebritis belum tentu mudah untuk mencatat dan mendengar. Nah yang kedua, dia kemudian belajar cepat. Belajar cepat. Saya beberapa yang kemudian saya kira belajar cepat, saya sebut misalnya ada Nurul Arifin, ada kemudian Rieke Diah Pitaloka, Rano Karno itu belajar cepat. Kalau di yang lain misalnya ada sekarang mulai Krisdayanti, dia dia banyak staffnya untuk feeding dia. Pernah saya ketemu sama beli yang bersangkutan, saya tanya Mbak gini-gini, Krisdayanti kebetulan teman kakak kelas di SMA Mas, jadi relatif kenal baik lah. Saya tanyakan yang bersangkutan, ya memang akhirnya banyak belajar. Dia memang agak lebih ekstra untuk namanya meng-hire orang-orang untuk dia bisa serap bagaimana baiknya. Nah yang terakhir, nah ini juga salah satu misalnya ada Eko Patrio, itu cukup belajar. Eko bahkan jatah misalnya untuk tenaga ahli 3-5 orang dia bisa sampai 9 bahkan 11 waktu itu ya. Tapi sekarang mungkin berkurang karena udah banyak belajar dan ya sekarang sudah mungkin hanya 3-4 mungkin 5 orang yang memang menjadi jatahnya. Jadi sebelum itu dia hire banyak orang untuk belajar dia. Nah yang ketiga saya kira dia kemudian harus bisa menyesuaikan gaya hidup. Nah ini yang saya kira nggak semua. Tiga ini nggak semua mudah. Gaya hidup misalnya begini, katakanlah untuk artis misalnya sekali manggung bisa 500 juta gitu. Nah kalau di DPR misalnya ya gaji pokoknya kan cuma 9 juta. Kemudian total misalnya dia take home bisa bawa ambil 90 juta. Untuk artis dengan gaya hidup saya kira kecil Mas. Kalau buat kita itu setahun itu uang segitu kan. Dan buat artis kan itu itu semalam itu jangan-jangan kan. Nah, proses tiga ini yang perlu dilakukan oleh mereka. Beberapa berhasil, beberapa kemudian mental terpental kenapa? Karena dia nggak bisa menyesuaikan diri, nggak bisa mengubah gaya hidup, nggak bisa belajar cepat. Gitu mungkin Mas Kabian. Oke, baik Prof. Terima kasih ya atas penjelasannya, pencerahannya tentang fenomena seorang calon anggota DPD RI yang bernama Komeng yang hari ini viral ya, karena mendapatkan suara tertinggi dibandingkan dengan calon-calon yang serius, yang lebih sungguh-sungguh yang lainnya. Ya Gitu. kita berharap bahwa kalau nanti Komeng terpilih, dia bisa membantu masyarakat, memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, yaitu Provinsi Jawa Barat. Profesor Muradi, pakar ilmu politik dari Universitas Pajajaran, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Mas wabarakatuh. Kabian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.